Topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, terima kasih untuk Anda yang masih setia di Suara Sidoarjo di berbagai platform yang mungkin Anda saat ini juga sedang menyimak, yang pastinya sedang menyimak, yang sedang nonton, mendengarkan Suara Sidoarjo. Kali ini saya Tika Amsar masih melanjutkan kebersamaan dengan Anda, dan spesial sekali di program Radio Talk Show pada kesempatan siang hari ini saya sudah kedatangan tamu nih di studio yang nanti akan membahas tentang paket layanan terbaru PLN 2021 dan skema stimulus listrik. Nah, untuk Anda yang mungkin pernah melihat flyer-nya, sudah hadir di media sosial Suara Sidoarjo, dan beberapa kali informasi yang sudah kami sampaikan kepada Anda. Memang siang hari ini jam 10 sampai jam 11 siang, kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita di studio yang sudah hadir. Saya ingin menyapa dulu Manajer PLN UP3 Sidoarjo, Bapak Haidar Saifullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah. Keduluan ya, Masya Allah. Jadi rezekinya ini Insya Allah barokahnya 100 di Pak Haidar, saya dapat separuhnya ya, Pak. Amin. Alhamdulillah. Keduluan tadi menyapa kabar. Oke, Alhamdulillah. Bisa hadir ya kali ini di studio Suara Sidoarjo. Selamat datang. Setelah sekian lama baru hari ini ya. Iya, Alhamdulillah. Iya, dan juga menemani Pak Haidar kali ini juga ada Pak Nugraha Priyambada selaku Manajer Bagian Pemasaran dan PP PLN UP3 Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika dan semua pendengar Suara Sidoarjo. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu, Mbak. Alhamdulillah. Pak Nugraha, selamat datang kembali ya di studio Suara Sidoarjo. Kembali nih, kalau Pak Nugraha kan sudah pernah ke sini gitu. Tapi pastinya ini sesuatu yang beda dong studionya ya, Pak. Dulu nggak gini ya, Pak ya. Sekarang lebih homey. Betul sekali. Semoga betah dan kerasa dan nanti datang lagi ke Suara Sidoarjo. Lebih green ya. Lebih green, benar banget. Go green deh ini jadinya. Nah, sambil berbincang dengan Pak Haidar dan juga Pak Nugraha, sahabat, Anda pun juga nantinya bisa yang ingin ikutan sharing, bertanya terkait dengan kondisi PLN Anda, listrik Anda mungkin ya di rumah bersama dengan sahabat-sahabat dari PLN. Anda bisa gabung juga 0318961514 ataupun WhatsApp 0821326409 bisa Anda manfaatkan untuk berbincang ya. Nah, kali ini kita mau ngobrol tentang paket layanan terbaru PLN 2021 dan skema stimulus listrik. Sebelum saya ke promo, nah saya bikin dulu penasaran ya, sahabat Suara Sidoarjo, ada promo apa? Nah, kita ngobrol dulu tentang stimulus begitu, Pak ya. Nah, terkait dengan stimulus dari stimulus listrik ini seperti apa dan apa nih yang diberikan oleh PLN terkait dengan stimulus ini? Silakan Pak Haidar. Baik, Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Suara Sidoarjo dimanapun berada. Jadi PLN, pemerintah melalui PLN ini memberikan lagi stimulus untuk kondisi ekonomi di tengah pandemik hari ini. Menurut sesuai dengan surat Dirjen Ketenagakerjaan tanggal 2 Maret 2021 bahwa terdapat perpanjangan stimulus untuk diskon tarif dan pembebasan rekening minimum. Jadi kepada pelanggan setia PLN, stimulus ini adalah untuk meringankan beban biaya pemakaian listrik di rumah pelanggan atau rumah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Namun untuk bulan April 2021 ini ada perubahan besaran untuk stimulus. Kemarin pada saat pandemik yang masih kita kenal dengan PSBB, PPKM, mulai Maret 2020 sampai 2021, pelanggan 450 dan 900 itu dikenakan free atau gratis untuk pemakaian rekening di bawah rekening minimum, atau bahasanya di bawah rekening biaya beban atau abonemen. Begitu juga dengan pelanggan 1.300 ke atas. Namun untuk bulan April nanti, jadi para pendengar untuk daya 450, 19 dan sebagainya, ada perhitungan bahwa 450 VA, jadi pelanggan 450 VA, stimulusnya diberikan 50%, diskon 50% dari tarif listrik.
Kemarin kan 100%. Ya. Untuk bulan berlaku bulan April sampai Juni itu diberikan stimulus 50%. Oke. Nah, kalau untuk daya 900 VA ya atau bahasa di masyarakat 900 watt itu adalah diberikan stimulus 25% dari tarif listrik. Nah, adapun untuk pelanggan-pelanggan 1.300 VA ke atas atau kita katakan pelanggan non subsidi atau bahasa listriknya adalah di PLN itu tarif adjustment, diberikan adalah diskon 50% pemakaian di bawah rekening minimum. Oke. Ya, jadi ada standar rekening minimum. Jika pemakaiannya di bawah ada perhitungannya menurut PLN dan itu diberikan diskon 50% yang sebelumnya ada diskon 100%. Nah, untuk periode ini dengan sudah keadaan membaik di ekonomi Indonesia maka diberikanlah stimulus 50%. Jadi misalnya pada saat di bulan April biasanya pelanggan ini membayar 100.000 untuk pelanggan per 50 VA. Kemarin 100.000-nya diberikan stimulus oleh pemerintah, jadi tidak membayar. Untuk bulan April sampai Juni, maka hitungannya itu 50%, jadi 50.000. Seperti itu. Kalau daya 900, berarti 20%-nya yang didiskon, jadi 75.000 yang dibayar tiap bulan. Nah, inilah yang akan diberikan pemerintah melalui PLN untuk membantu meringankan masyarakat dalam pembayaran rekening listrik. Nanti kalau hitungannya silakan nanti ke PLN atau melalui PLN Mobile atau website PLN untuk lebih jelas terkait pemakaian di rumah. Seperti apa hitungan saya di rumah nih, saya daya 1.300 atau saya daya 450 untuk rumah tangga. Jadi ada pemberlakuan sesuai dengan tarif kategorinya. Begitu Mbak Tika. Oke, jadi stimulus ini bukan akhirnya tidak ada, tapi diperpanjang nih ya, diperpanjang dan ini perlu kita syukuri ternyata masih dilanjutkan lagi gitu ya. Dan ya Pak, terkait dengan stimulus yang diberikan ini dengan adanya diskon-diskon tadi, sebetulnya kalau kita kembali membahas tentang persyaratannya begitu, karena justru kalau saya juga ini mungkin masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang hal ini juga begitu Pak. Mungkin boleh disampaikan kembali tentang persyaratannya atau mungkin kalau yang kemarin sudah pernah ikut nih dengan yang mendapatkan diskon juga dan ini ingin melanjutkan lagi, apakah itu harus daftar ulang atau seperti apa gitu persyaratannya? Jadi ini kan sudah masuk sistem. Kalau yang mendapatkan stimulus adalah pelanggan yang existing, yang sudah ada, itu sudah menjadi pelanggan PLN. Jadi ini kemarin sudah diberlakukan yang 100%. Dengan adanya kebijakan lagi ini atau dari pemerintah 50%, maka data itu tetap dipakai dengan perhitungan yang berbeda. Sehingga pelanggan tidak perlu lagi mendata ulang, nggak perlu lagi data untuk memberikan data, datanya sudah ada. Karena sama dengan perhitungan sebelumnya, pelanggan hanya mungkin di bulan April akan melihat ada tagihan. Yang sebelumnya stimulus 100% atau tidak ada tagihan, di bulan April akan ada tagihan sesuai dengan tadi dayanya dan diskon persennya berapa. Jadi itu otomatis diperpanjang juga gitu ya, lanjut tetap datanya gitu ya. sama yang ada. Oke, baik. Kalau yang untuk daftar baru juga boleh ya Pak? Kalau baru mau ikutan yang sekarang gitu? Ya bisa tapi ini berlaku untuk pelanggan di rekening Februari, mulai menjadi pelanggan Februari. Iya, kenapa? Karena pada saat kita menjadi pelanggan bulan Maret kan belum keluar rekeningnya ini. Ya kan? Jadi belum ditahu dia daya berapa, dia memakai jam berapa, dan masuk kategori yang mana, jadi subsidi atau tidak. Jadi minimal dia atau paling itu di rekening bulan Februari sudah jadi pelanggan. Insya Allah di bulan Maret tetap mendapatkan stimulus yang 100% sesuai dengan kategori dan persyaratannya, dan di bulan April akan mendapatkan stimulus sesuai dengan yang baru ini. Oke, nah ini dia. Saya juga nggak tahu nih kalau di rumah saya ini seperti apa, karena rumah baru kontrak di sini. Nah, Pak, terkait dengan penggunaan stimulus dari stimulus listrik ini. Kalau sekarang kan ada yang listrik ini kan ada yang token, ada yang pasca bayar begitu ya. Ini bagaimana nanti sistemnya? Jadi kalau pasca bayar atau yang kita katakan rekening setiap bulan membayar, itu ada perhitungan di sisi pemakaian rekening. Jadi misalnya stimulus untuk daya 450 atau 900 akan ada pemakaian di bawah jam nyalanya.
standar Di bawah kita jam nyala ya, itu maksudnya di misalnya begini, untuk daya 450 VA dan 900 itu jam nyala maksimal adalah 720 jam per bulan atau kita kali 24 kali 30 hari. Nah, jika pemakaiannya di bawah 720 jam setiap bulan atau nanti bulan Maret berlaku untuk bulan April, maka itulah yang akan mendapatkan tarif diskon 450 50% dan 900 VA 25% dari tarif per KWH-nya. Misalnya, misalnya nih, misalnya saya pelanggan 450 VA nih, menggunakan 600 atau 500 KWH, 500 jam setiap bulan. Ya, kalau kita hitungkan di konversi KWH dikali 0,45 sekitar 200 KWH. Ya, 200 KWH ini saya kali tarifnya 450 sekitar 450 rupiah ya per KWH. Nah, 450 KWH karena diskon 50%, maka didiskonnya di 220. Gitu. Di 220 dikali 500 KWH 200 KWH tadi. Dapatlah sekitar 40 ribuan gitu. Jika pemakaiannya dia di atas 720 jam, ya, di atas 720 jam, berarti itu dikali normal, tidak mendapatkan stimulus. Oh, ya. Jadi harus hati-hati dengan penggunaan karena listrik pemakaiannya, ini ya. pokoknya sudah memakai banyak listrik, artinya keadaan ekonomi sudah mapan ya. Kecuali yang di bawah tadi standar jam nyala 720 jam, 450 VA atau 900. Tetapi kalau 900 juga tarifnya berbeda, sekitar 900 rupiah per KWH, hanya dikurangi 25%. Dikali pemakaian KWH-nya. Misalnya 600 itu sekitar 400 sekian dikali pemakaian KWH jika pemakaiannya di bawah 720 jam. Nah, kalau daya saya 1.300 nih, bukan masuk subsidi. Jadi daya 1.300 VA untuk industri, bisnis dan sosial. Maka rekening tiap bulan namanya rekening minimum atau bahasa kita biaya beban atau abonemen, maka 1.300 ini kita kali berapa jam nyala minimal. Kalau 1.300 kan 42 jam nyala. 42 jam ya Pak untuk 52 KWH, 40 jam nyala. Berarti 52 KWH. Oh, 52. Ya. Kalau dia menggunakan di bawah 52 KWH, anggaplah 50, maka pemakaian ini akan dikonversi 50% atau seperempat. Tadi 52 dikurang 52, kan standarnya 52, pemakaiannya 50, 52 dikurang 50 dapat 2 KWH, itu kita diskon 50%, ya, jadi 1 KWH, 1 KWH aja yang dibayar, jadi plus daripada rekening 50 yang tadi rekening pemakaian realnya, jadi 51 KWH. Gitu. Itulah yang dibayar sesuai dengan tarif yang ada di adjustment. Kalau 1.300 kan 1.444,7 rupiah per KWH sampai dengan daya yang besar. Kalau yang tarif adjustment atau tarif non subsidi. Kalau token atau prabayar langsung dipotong 50% dari pembelian token. Misalnya 450 nih, saya 450 isi beli 100 ribu. 100 ribu setelah potong PPJ dapatnya 90 ribu rupiah. Kalau saya konversi 90 ribu rupiah ke KWH dapatnya 50 KWH. Ya, maka untuk daya 450 berikan diskon 50%, berarti tambah 25%-nya 25 KWH. Berarti saya ngisi 100 dapatnya 75 KWH. Kalau normal hanya dapat 50 KWH. Gitu. Kalau dari 900 adalah 25%, berarti sekitar dapat 62,5 KWH. Kalau normalnya hanya dapat 50. Gitu. Jadi langsung dipotong dari diskon tokennya. Ya. Nah, baik, sahabat Pak Giri, silakan sudah jelang siang sih ya, tapi karena mendung jadinya ingetnya pagi nih ya, dan selalu bersemangat ini, apalagi ngobrolin tentang stimulus berbagai diskon. Ada promo juga nih dari PLN yang nanti kita akan bahas bersama Pak Haidar dan juga Pak Nugraha. Saya sekali lagi undang Anda, silakan yang ingin bergabung 0318961514 untuk telepon langsung ataupun WhatsApp ya 0821326409. Yang sedang nonton juga di Facebook Live Suara Sidoarjo, LPPL Suara Sidoarjo, dan juga YouTube
Radio Suara Sidoarjo, LPPL Suara Sidoarjo, Anda bisa bergabung juga ya pagi ini, bisa manfaatkan kolom chat ataupun inbox juga di Facebook saya. Jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi akan lewat. News, Talk, and Music Hits Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Dua per tiga komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan
kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PM mari. Lah, kok ada dua anak sih? Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean ki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import, sing penting susu karo tukoke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, orang nang market-market ngono kuwi to ning? Ya wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbok kuwae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lan bojone kuru-kuru. Yo mbayar yu masih dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Kalau kamu anak muda yang pengen nyobain narkoba untuk pertama kali, pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu, merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih jauh. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah Kita IKM. Syarat menerima fasilitas Kita IKM ini memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Fasilitas dari Kita IKM ini adalah pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM. Manfaat yang didapat dari Kita IKM: prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Info lengkapnya hubungi 15 00 225 atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI. Dan juga bisa lewat website di www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Fokus mengawasi, tulus melayani. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio.
Ya, sahabat, kita masih berbincang tentang paket layanan terbaru PLN 2021 dan skema stimulus listrik di program Radio Talkshow siang hari ini di Suara Sidoarjo. Masih bersama dengan Bapak Haidar Saifullah, Manajer PLN UP3 Sidoarjo, dan Pak Nugraha Priyambada, Manajer Bagian Pemasaran dan PP PLN UP3 Sidoarjo. Nah, tadi kita sudah membahas tentang stimulus nih ya. Dan kali ini mungkin sahabat Suara Sidoarjo juga sudah banyak yang penasaran. Nah, ini kita mau memberikan informasi dulu kali ini tentang program promo dari PLN. Ada kabar apa nih? Silakan Pak Nugraha. Oke, terima kasih Mbak Tika. Selamat siang pendengar Suara Sidoarjo. Jadi PLN tanggal 1 Maret 2021 kemarin meluncurkan suatu program ya. Program namanya program Super Electric Life, yaitu keringanan untuk tambah daya. Nah, keringanannya seperti apa? Jadi kita memberikan tambah daya dari daya 450, 400, 900 ke 2200 sampai 11.000 kVA. Itu cukup membayar 202.100 rupiah. 2.200 rupiah. 2021 202.100. Jadi 202. Oh ya. 202 2021 00 2021. Iya, betul sekali Mbak Tika. Iya. Nah, ini memang promo untuk di tahun 2021 ini ya, betul. Pak Nugraha ya. Nah. Ya, jadi biasanya pelanggan itu membayar misalnya begini. Kalau dia dari daya 900 dia ke 2200, dia kan harus membayar 1.218.100 rupiah. Oh, BS gitu. Cuman dengan promo ini, Super Electric Life ini, pelanggan cukup membayar 202.100 rupiah. Jadi, itu dari semua ini jenjang ini tadi ya Pak ya? Jadi dari mulai daya 450, 900, 1300 ke daya 2200 sampai 11.000. Jadi ada 2.200, ada 3.500, ada 4.400, ada 5.500, 7.700 dan 11.000. Jadi bisa tambah. Ini mumpung sebenarnya promo ini sampai dengan 31 Maret 2021. Tapi antusiasme masyarakat mungkin juga sangat banyak sekali ya. Ini diperpanjang sampai 30 April 2021. Nah, kemudian seperti apa mekanismenya? Ini mungkin gimana cara mengikuti program ini? Jadi pelanggan itu dapat membeli dulu barang elektronik seharga minimal 200.000. Nah, nanti pembelian itu di toko-toko elektronik yang sudah bekerja sama dengan PLN. Ada beberapa banyak nanti terkait toko elektroniknya. Nanti setelah itu pelanggan dapat voucher, ada angka. Kemudian proses tambah dayanya melalui PLN Mobile. Nanti makanya di sini nanti juga pelanggan diharapkan nanti juga sudah menginstal PLN Mobile. Saya sudah Pak, barusan memang. Berarti segera tambah daya. Segera tambah daya ya. Dan dapat voucher, dapat gratisnya. Belanja peralatan elektronik dulu. Apapun juga. Oh iya deh, oke. Tahu aja Pak, saya butuh kulkas di rumah. Apalagi mau puasa. Oh iya benar. Oke deh. Baik, ini sebelum dilanjutkan Pak Nugraha dan juga Pak Haidar, kita sapa dulu sahabat Suara Sidoarjo sudah bergabung di line telepon. Selamat siang Suara Sidoarjo. Iya, selamat siang Mbak. Siang, dengan siapa? Dengan Suci dari Buduran. Bu Suci di Buduran ya, silakan. Mau tanya, gimana caranya kita cek listrik kita masuk atau tidak kategori stimulus? Oke, kategori stimulus tadi itu ya yang sudah dijelaskan. Oke, baik. Sekarang di rumah berapa ini dayanya berapa Bu Suci? Nah ini sama, saya juga tadi nggak tahu di rumah itu berapa dayanya. Ini mungkin masih tanya dulu 1.300 atau 450 gitu ya. Halo? Putus ya? Bu Suci? Oke deh, baik, mungkin masih belum mengetahui ya, belum dicek ya. Nanti boleh dicek dulu deh Bu Suci. Terima kasih banyak ya sudah bergabung. Nanti boleh disimak juga untuk jawabannya ya. Terima kasih Bu Suci di Buduran. Jadi tadi masih tanya-tanya dulu kesek. Berapa ya kita dayanya di rumah ini ya? Iya. Gimana nih Pak? Bisa ya dicek untuk kategori itu masuk kategori stimulus atau enggak? Iya.
Jadi semua daya dapat stimulus. Semua daya ya. Iya, hanya besarannya tadi 450-50% untuk diskon tarifnya sesuai tarif, dan 900 PA dapat, dan 1.300 sampai dari berapapun dapat stimulus untuk pemakaian di bawah rekening minimum atau pemakaian di bawah biaya beban. Itu dapat semua stimulus. Nah, tergantung daya dari Bu Suci di rumahnya dari berapa nih. Kalau dia dari 1.300, berarti dia kemungkinan kalau pemakaiannya di bawah biaya beban setiap bulan, maka dia akan mendapat diskon 50% pemakaian realnya, pemakaian real rekening minimum. Sebelumnya itu gratis kan, 100% hanya dengan pemerintah memberlakukan 50%, maka insya Allah nanti dia berikan 50%. Ya, tergantung dayanya tadi. Gitu. Tapi semua daya dapat stimulus. Semua daya dapat sampai daya besar pun ya, TM, industri dapat. Oke, baik. Ya, Bu Suci sudah bisa dipastikan, Bu Suci juga bisa dapat kok ya, stimulus ini dapat, cuman nanti tergantung pemakaiannya. Dengan syarat tadi ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan lagi. Hanya memang Mbak Tika kalau dia memakai di atas rekening minimum itu tidak dapat. Tidak dapat. Jadi pastikan dulu 1.300 ini penggunaan minimumnya berapa gitu kalau ya. Kalau 1.300 dikali aja para pendengar dayanya 1.300 sebagai 1.000 1,3 dikali 40 jam berarti 52 KWH setiap bulan. Itu standar rekening minimum. Kalau dia memakai di bawah 52, itulah mendapatkan stimulus. Kalau dia memakai di atas 52 KWH, maka dia tidak mendapatkan stimulus. Itu bisa dikontrol nggak sih Pak tentang berapa KWH yang sudah kita gunakan? Ya tergantung pemakaian. Kalau pakai stok token lebih kok bisa dikontrol. Karena kita memakainya kan tiap bulan, kalau pasca bayar itu kan kita memakai terus nih, nanti akhir bulan baru kelihatan tagihannya berapa. Iya benar, jadi tahu berapa KWH nih ya. Ya oke deh. Baik, jadi tinggal dikontrol aja pemakaian listrik ya. Saya ke redaksi dulu nih, ada yang sudah bergabung sepertinya. Panji. Oh ya, Karsa silakan. Ini ada yang masuk dari WhatsApp, dari Ibu Wiwi di Tanggulangin. Pak, untuk pelayanan R1M, apa bisa pindah statusnya ke R1? Kalau bisa, prosesnya bagaimana? Sini juga ada dari Pak Chandra di Pondok Jati. Pak, kalau TV atau laptop saya konslet dan rusak karena listrik mati mendadak, apa saya boleh minta ganti rugi ke PLN? Terima kasih. Siapa Pak? Siapa tadi? Pak Chandra. Pak Chandra, oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ya, oh ya, langsung satu lagi. Lanjut ke Panji. Iya, pertanyaan yang sama juga lewat SMS, tadi lewat WA, ini sekarang lewat SMS dari Masih ada SMS ya. Wahyu di Krian. Ini pertanyaannya, apakah kondisi pandemi ini untuk yang punya usaha home industri dapat stimulus juga? Apakah juga tambah daya ini dapat stimulus? Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk listrik yang token itu juga apakah bisa melakukan bisa mendapatkan stimulus ketika tambah daya? Oke, ketika tambah daya ya. Oke, baik. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Boleh kita tanggapi dulu, silakan dengan siapa nih? Saya yang pertama Anugraha. Ya. Silakan Anugraha. Untuk yang R1M, saya berpindah ke R1. Jadi begini, R1M itu R1 mampu ya. Artinya daya 900 itu ada dua pelanggan, ada dua kategori. R1 itu R1 biasa yang dapat subsidi, itu rupiahnya 900 rupiah, ya sekitar 900 rupiah. Kalau R1M itu mampu, itu 1.352. Jadi memang ada perbedaan di sisi rupiah per KWH. Nah, gimana biar R1M jadi ke R1, jadi yang mampu dapat subsidi, itu memang gini, pelanggan kita ini sebenarnya sudah masuk dalam kategori basis data dengan dinas sosial. Itu ada tim nasional penanggulangan kemiskinan ya, TNP2K itu. Nah itu kita mendapat upload data itu dari nomor induk dari dinas sosial. Jadi misalnya yang terkreat di sistem AP2, sistem kami, sistem PLN itu pelanggan itu sudah terintegrasi dengan sistem TNP2K-nya dinas sosial. Jadi sudah ada yang kategori subsidi. Nah terus sebenarnya pertanyaan gini, kalau misalnya saya ini sebenarnya dapat subsidi, nah itu gini, pelanggan tadi Pak yang di Bu Wiwi tadi, itu pengajuannya itu melalui dinas sosial dulu. Jadi mulai kelurahan, dia pengajuan nanti kecamatan, begitu dia beliau ini mendapat sudah menjadi kategori yang subsidi, maka otomatis di sistem kami akan bisa. Dia akan bisa beralih ke R1M tadi, R1 biasa. R1 biasa. Jadi pelanggan kami ini memang terintegrasi ya. Jadi pelanggan sendiri yang untuk meminta ke R1 ini dia harus
pengajuan dulu ke kecamatan, ke kelurahan, kecamatan, kemudian di ACC dinas sosial dan disurvei itu Mbak Tika. Cek dulu, ternyata oh benar ini memang harus dapat subsidi nih. Nah, begitu dapat, nah itu basis kami udah terintegrasi gitu loh. Nah, nanti dia bisa pengajuan untuk R1-nya itu. Nah, untuk kemudian nanti subsidi yang R1 itu kalau daya 900 VA itu dapat kurang lebih 900 kWh. Kalau dia misalnya di 450 rupiahnya 450 rupiah. Itu. Oke, baik. Bu Iwi, prosesnya agak panjang ya. Jadi ini nanti seperti yang disampaikan Pak Nugraha tadi ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung Bu Iwi. Nah, lantas tadi juga ada Pak Chandra di Pondok Jati nih tentang penggunaan peralatan elektronik nih. Kalau konslet atau rusak ini gimana nih Pak? Ya, jadi kalau ada kerusakan, misalnya ada pekerjaan PLN disebabkan oleh pekerjaan PLN itu dilaporkan saja ke kita, ke PLN. Nanti ada tim investigasi bahwa apakah penyebab kerusakan peralatan ini dari penyebab listrik yang terjadi sebelumnya atau memang ada kerusakan di luar penyebab itu. Ya, silakan dilaporkan ke PLN, ada timnya nanti yang memeriksa. Dan kalau memang terbukti ada mekanisme untuk dilakukan pemeliharaan atau pergantian atau perbaikan. Nah, memang banyak kejadian seperti ini. Tapi ada juga kalanya pelanggan TV dan peralatannya sudah lama rusak. Dengan informasi seperti ini mengajukan ke PLN, ternyata diperiksa ini ternyata sudah lama rusak, gitu ya. Ada juga seperti itu. Tetapi tetap kami membuka ruang untuk dilaporkan kalau ada kejadian-kejadian pada saat kita ada perbaikan listrik atau ada gangguan listrik yang disebabkan oleh PLN, dilaporkan saja, Bu. Ya begitu Pak Chandra ya. Iya. Nah, tadi juga ada Mas Wahyu di Krian. Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan Pak Wahyu yang di Krian bahwa untuk pandemik sekarang pemerintah memberikan stimulus. Ya, stimulus ini bukan sekedar untuk rakyat yang kecil, tetapi semua pelaku industri. Jadi stimulus ini tadi saya sampaikan untuk diskon-diskon 50% dan 25% ini berlaku juga untuk industri. Tadi untuk dari 1.300 ke atas mendapatkan diskon 50% untuk pemakaian di bawah rekening minimum. Hanya kalau dia sudah menggunakan di atas rekening minimumnya itu sudah normal, sudah normal untuk stimulus. Jadi hanya diberlakukan kecuali untuk di bawah rekening minimum. Demikian juga kalau kita mau home industri nih, mau tambah daya, hanya kalau yang berlaku adalah bukan daya yang baru. Daya yang lama tadi mendapat stimulus ini jika sudah menjadi pelanggan di bulan Februari. Kalau misalnya sekarang saya tambah daya karena ada promo ini, promo tadi 202.100, maka daya itu tidak mendapatkan stimulus. Stimulus yang tadi yang berlaku nanti mungkin di bulan Mei. Karena berlaku harus keluar rekening dulu 1 bulan, bulan Mei. Karena dia nanti baru berlaku di bulan, kalau mendaftar sekarang rekeningnya baru keluar di bulan April, gitu ya. Nah belum tahu pemakainya kan, yang nyalanya belum tahu gini. Ya, kalau dia dibawa pemakaian di rekening minimum, berarti dia akan mendapatkan stimulus juga di bulan Mei. Bulan Mei, kan gitu. Termasuk token. Kalau token tadi sudah saya sampaikan Pak Wahyu dan semua pendengar Suara Sidoarjo, langsung dipotong 50% dari pembelian token tadi setelah dipotong PPJ. Tadi misalnya saya beli 100.000 nih, 100.000 dipotong 10% PPJ berarti tinggal 90.000. 90.000 kalau saya konversi KWH-nya sesuai dengan dayanya, misalnya dari 1.300 dengan daya 1.300 rupiah per KW-nya 1.444,7 sekitar 45 KWH. Nah, normal saya input dapat 45 kWh di kW meter, tetapi dengan stimulus 50% berarti dapat 50% daripada 25%, maaf 50%. 50% daripada 45 KWH berarti sekitar 22. Jadi 45 tambah 22 berarti dapat sekitar 67 KWH yang diinput. Kalau normal hanya 45. Jadi tergantung dari tadi pemakaian. Baik, sudah terjawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Silakan nanti kita masih ada kesempatan lagi untuk bisa sharing juga. Yang ingin bergabung silakan ya, masih saya buka untuk line telepon, WhatsApp ataupun yang saat ini juga sedang menonton juga di Facebook maupun di YouTube Live. Oke, saya ke Panji dulu. Silakan Panji. Ya, ini baru masuk SMS dari Bu Vina yang ada di Sukodono. Bu Vina selama ini kan untuk listrik di rumahnya 450 watt ya, dan sudah mendapatkan subsidi
ketika tambah daya, ini apakah nanti subsidinya hilang? Seperti itu. Baik. Terus pertanyaan yang kedua dari Bu Vina, apakah ke depan untuk yang listriknya dayanya 450 watt ini akan dihapus, kemudian diganti ke 900 atau ke 1300? Oke. Baik, terima kasih Bu Vina di Sukodono. Gimana Pak kira-kira? Saya, iya. Jadi Pak Hidir, silakan. kalau kita bicara 450 watt ya atau 450 VA itu kan kategori subsidi ya, artinya masyarakat yang perlu dibantu. Nah, kalau dia tambah daya ke 900, berarti nanti tadi sudah mekanisme disampaikan Pak Nugraha, ada mekanisme. Mekanisme kalau dia tetap 900 masuk subsidi, maka dia berlaku tarif subsidi. Hanya 900 itu tadi R1 biasa. Nah, itu ditetapkan oleh pemerintah melalui dinas sosial surveinya. PLN hanya menerima data ini si A ini, si Ibu Vina ini masih subsidi, oke, IDPL-nya tetap di eksekusi subsidi, sehingga dapatlah dia subsidi untuk tarif subsidi. Namun kalau dia sudah tidak masuk kategori subsidi atau mendapatkan kategori R1, berarti tetap R1M dari 900 dengan tarifnya yang non subsidi. Itu juga ditentukan oleh pemerintah melalui dinas sosial dan timnya TMP2K bahwa si Ibu Vina ini sudah tidak masuk di warga non subsidi. Kecuali kalau dia tambah daya 1.300. 1.300 PA ke atas itu memang otomatis sudah tidak subsidi. Tidak subsidi lagi ya. Jadi berlaku tarif namanya tarif non subsidi atau tarif adjustment atau per KWH-nya itu Rp1.444,7 per KWH. Jadi nggak ada lagi yang subsidi 1.300 ke atas. Nah, bagaimana 450 ke depan? Apakah dihapus atau tidak? Ini pemerintah punya kebijakan karena kita tidak bisa memutuskan, kita hanya pelaksana di lapangan, di eksekusinya dan mekanismenya hanya pemerintah tadi yang menentukan. Saya pikir selama masih ada kita butuh listrik masyarakat kecil, saya kira akan ada kebijakan-kebijakan dan program dari pemerintah terkait pelanggan-pelanggan 90. Apalagi sekarang ada namanya rasio elektrifikasi untuk daerah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil. Itu pasti akan masih ada listrik yang 450 VA. Bahkan mungkin ada listrik gratis. Ya, tapi memang ada mekanisme dan persyaratan tertentu. Ya, gitu. Oke, baik. Nah, kembali ke tadi adanya promo Super Electric Life gitu ya, Pak. Jadi ada voucher yang nanti bisa kita dapatkan saat kita berbelanja barang-barang elektronik di beberapa toko yang sudah ditunjuk ya, sudah kerjasama begitu ya dengan PLN gitu. Nah, berarti nanti dari voucher tersebut sama aja ya, semuanya dapatnya sama ya. Voucher itu untuk mendapatkan 202.100 itu tadi ya Pak ya. Dan itu seperti apa? Vouchernya dibawa ke PLN atau bagaimana? Atau cukup melalui mobile atau gimana? Jadi nanti setelah berbelanja di toko-toko elektronik itu akan dapat kode voucher ya. Kode voucher nanti itu nanti dimasukkan di dalam PLN Mobile. Jadi PLN ada aplikasi PLN Mobile, nanti silakan di situ kita pilih ubah daya. Kemudian dimasukkan voucher dan dia akan langsung tercreate otomatis rupiah tambah dayanya Rp202.100. Nggak pakai tunggu beberapa hari proses? Tidak, langsung muncul rupiah, langsung cetak oke, nanti muncul nomor register, itu bisa dibayarkan dimanapun, bisa di toko-toko, di PPOB terdekat, di kantor pos juga bisa, jadi bisa dibayarkan dimanapun. Jadi sebenarnya begini, ini mumpung sampai 30 April ya, jadi misalnya ada pelanggan Suara Sidoarjo sini yang ingin tambah daya daripada ke 1.300 kan, kalau sebetulnya nggak dapat malahan, yang dapat justru ke 2.200. Nah itu yang tadi saya sempat pengen nanya tuh, dari 450 nggak bisa ya ke 1.300, nggak bisa ya? Bisa, jadi tapi sebenarnya sama Mbak Tika, jadi rupiah per KWH 1.300 sama 2.200 itu sama, 1.444 ribu tadi, 1.444 rupiah, 7. Jadi sama, jadi cuman bedanya kalau 1.300 selangnya kecil, artinya mungkin kalau AC2 kulkas akan jeglek ya, tapi kalau dengan 2.200 dia lebih longgar itu pemakaiannya. Jadi sama aja, pemakaiannya sama aja. Jadi tadi tinggal kita aja nanti sebagai pengguna listrik kita memanfaatkan sebijak mungkin ya, artinya kalau memang ini nggak perlu, bisa kita matikan dulu. Jadi itu promonya. Jadi bisa mau ke kalau dari 2.200 ke 3.500 bisa.
Jadi yang nggak bisa tuh hanya dari 1.300 ke 2.200, yang lain bisa semua. Oke, baik. Ya, nah dan ini tadi untuk peralatan elektronik yang kita harus belanja dulu peralatan elektronik itu ditentukan nggak sih peralatan elektronik apa aja bebas ya? Bebas. Minimal 200.000. Minimal 200.000. Nanti kan setiap ada merchant atau toko listrik dikasih voucher. Apakah Tokopedia, kan ada beberapa Tokopedia di Ace Hardware dan sebagainya, dikasih voucher. Voucher ini langsung dieksekusi lewat PLN Mobile. Jadi semua para pendengar kita masukkan di PLN Mobile. Jadi kalau belum install silakan install PLN Mobile. Kita boleh kenalan dulu juga dengan PLN Mobile dong, Pak Penugraha dan juga Pak Haidar. Nah, ini tadi kan saya juga sudah buka akhirnya di Google Play Store ya. Nah, di sana tinggal klik PLN gitu ya. Betul. PLN terus saya sudah download kok ya. Nanti registrasi melalui PLN Mobile. Ya, PLN Mobile. Boleh mungkin di zoom di kamera saya. Ini salah satu contoh tampilannya. Nah, ini Pak Zidar juga ada di. Mbak Tika sudah download, Pak. Saya udah download nih. Bisakah? Nah, ini dia. Kelihatan nggak ya tapi ya silau ya? Oh, oke, silau ya. Nah, silakan nih. Kita semua bertiga udah langsung nunjukin nih ya. Ada PLN Mobile. Nah, dan di sini tadi waktu registrasi saya diminta memasukkan email atau daftar lewat Google gitu. Itu gimana, Pak? Jadi yang dipilih yang di mana? Silakan. Jadi bisa lewat Google atau bisa lewat email. Jadi itu pilihan. Jadi memang banyak pilihan ya. Bisa lewat email apa ya? Google juga bisa. Oke. Baik, sudah ada yang bergabung kembali Pak. Kita sapa dulu, selamat siang Suara Sidoarjo. Iya, selamat siang. Iya, dengan? Saya Doni dari Wonoayu. Mas Doni di Wonoayu, silakan. Iya, ini saya tanya mengenai di luar topik ya, nggak apa-apa kan? Oh iya, nggak apa-apa. Ya, silakan Mbak. Mengenai listrik yang penting ya? Iya, yang penting. Ini ada sedikit curhatan sih. Oh iya, silakan. Saya kan mau balik nama pelanggan PLN yang saya beli. Ceritanya gini, perumahan. Tetangga saya itu sudah lama kan, sudah nggak nempati rumah itu, terus nomor pelanggannya itu saya beli. Itu gimana caranya untuk balik nama biar atas nama saya sendiri aja? Oh, oke, gitu ya. Itu di perumahan ya, Mas? Itu di desa. Oh, oke. Ya, baik. Terima kasih, Mas Doni. Ditunggu jawabannya ya. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Ya, baik. Nah ini gimana nih Pak? Jadi nomor pelanggan bisa dibeli ya? Bukan gimana nomor pelanggan sebenarnya. Jadi gimana nih? Itu Mas Doni ini mungkin membeli rumah, di situ ada nomor IDPL ya, IDPL 51, ID pelanggan itu. Jadi yang mungkin dibeli itu karena mungkin sekalian sama nomor IDPL pelanggannya. Jadi ID pelanggan ini atas nama A misalkan, mau diganti atas nama Mas Doni sendiri. Itu prosesnya gampang sekali. Nanti kalau memang ini memang sebenarnya harus datang ke unit terdekat ya. Kalau di Wonoayu, ini kemungkinan di daerah Krian. Jadi nanti bisa ke ULP Krian, cukup menunjukkan fotokopi bukti kepemilikan rumah itu. Bisa sertifikat, bisa akte jual beli, bisa kwitansi, bisa mungkin hibah dari mungkin saya memberikan hibah yang menunjukkan bahwa memang rumah itu milik Mas Doni. Karena nanti itu akan berubah namanya rekeningnya menjadi Mas Doni ya. Itu saja sebenarnya. Jadi dan itu tanpa biaya sama sekali. Tanpa biaya ya. Memang nggak bisa lewat mobile ya Pak ya. ID pelnya tetap. ID pelanggannya tetap, cuma namanya aja diganti gitu kan. Nah, itu harus datang ya ke kalau Wonoayu ULP Krian ya Pak ya. Jadi kalau di mobile nggak ada. Karena memang nanti terkait dengan tanda tangan ya. Jadi ada perubahan nama itu ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani. Memang harus ada hadir ke sana ya. Oke, baik. Mas Doni, semoga sudah jelas ya. Dan ini kalau kita kembali ke sedikit sebelum kita ke closing remarks dari perbincangan kita hari ini. Nah, ini kembali ke PLN Mobile ya. Jadi di PLN Mobile ini ada token dan tagihan layanan listrik, catat meter dan pengaduan Pak. Catat meter dan pengaduan. Nah kalau pengaduan mungkin udah jelas ya. Token dan tagihan, layanan listrik, catat meter ini yang gimana ya? Jadi kalau catat meter kan sekarang kita ada untuk pelanggan pasca, petugas kami setiap bulan kan datang ke rumah nih. Nah terkadang ada yang rumah kosong, ada juga yang tidak sempat ketemu. Jadi di PLN Mobile ini pelanggan bisa mencatat sendiri, memfoto kayak stand meternya, terus mengirim oleh PLN Mobile, namanya Swecam. Jadi coba kita buka di sini ya.
nanti ada verifikasi ini nomor ID PEL, terus ada foto angkanya, nanti setelah dikirim masuk ke sistem. Jadi otomatis. Jadi bisa saja kalau tidak sempat petugasnya datang, ya karena terkunci rumah, bisa dilihat dari sistem langsung. Jadi pelanggan ada data setiap bulan. Jadi biasanya per tanggal, biasanya misalnya saya nih setiap di rumah datang tanggal 20, kan pencatatan tanggal 21 sampai akhir bulan ya. Jadi datang tanggal 28. Usahakan tanggal 28 itu dipoto juga, dikirim. Kalaupun ada nanti petugas yang datang, nanti kan dibandingkan angkanya. Gitu. Jadi pelanggan bisa saja mengirimkan angka meter ke PLN. Nah, alhamdulillah itu bisa secara mandiri self service ya. Dan bisa ada evidence buktinya juga. Jadi kalau misalkan ada yang datang di foto kok tiba-tiba tagihannya segini, yang bener ini nanti dimarah-marahin yang nyatat-nyatat. Kita sendiri bisa pakai ini ya Pak Makanya di PLN Mobile itu adalah swecam, ada yang di atas swecam. Swadaya ya. Swakelola ya. Swadaya kamera kan. Kameranya. Alhamdulillah ini bisa mengurangi dan meminimalkan adanya ketidakdatangan petugas kami atau ada hal-hal yang koreksi rekening, salah angka meter dan sebagainya. Baik. Ya, baik, terima kasih ini untuk yang sudah bergabung dan tidak terasa kita sudah di akhir perbincangan. Terakhir Pak Haidar mungkin ataupun Pak Nugraha bisa disampaikan untuk closing remarks-nya. Jadi para pendengar Suara Sidoarjo dimanapun berada, jadi dengan stimulus pemerintah ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa meningkatkan taraf hidup kita semua dan bisa membantu dalam kondisi pandemik sekarang ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya stimulus pelanggan tidak merasa berat untuk menggunakan listrik dan bisa menggunakan untuk hal-hal yang lebih baik. Yang kedua adalah usahakan menggunakan listrik secara benar. Laporkan kalau ada hal-hal yang mencurigakan atau hal-hal yang potensi menjadi penyebab gangguan baik di listrik di rumah, di depan rumah, di jaringan, tolong dilaporkan ke PLN. Ini untuk keamanan kita semua dan untuk menjaga suplai listrik kontinuitasnya yang ada di rumah. Yang terakhir adalah menjelang bulan suci Ramadan, kami ada promo Super Elite Live. Ayo kita manfaatkan semaksimal mungkin karena dengan promo ini hanya sampai 30 April dengan tambah daya yang 202.100 rupiah mampu mengakomodir tambah daya sampai 11.000. Yang kalau kita tambah daya 11.000 normal sampai dengan puluhan juta, kita hanya mampu membayar 202.100 rupiah. Dan ini adalah stimulus pemerintah melalui PLN, semoga bisa membantu masyarakat yang ada di Sidoarjo khususnya dan ada di Jawa Timur pada umumnya. Amin. Dan ini kalau tadi Pak Nugraha memesankan sekali lagi, Mbak Tika jangan lupa ya download PLN Mobile. Nah, sahabat Suara Sidoarjo harus juga dong ya download PLN Mobile karena mau pengaduan pun juga ada di sana lebih mudah ya Pak. Dan ini kita di PLN Mobile kita bisa mencek tagihan listrik setiap bulan. Ada tagihan listrik setiap bulan, kita pemakaiannya berapa nih standar rata-rata, dan kita bisa langsung dan bisa kita masukkan lebih daripada 10 ID PEL. Jadi kalau kita ada rumah di Sidoarjo, di Jakarta dan di mana di Sidoarjo tersebar bisa melalui satu handphone ini. Bisa kita cek semua. Bisa semua. Dan setiap gangguan kita laporkan, kita sudah bisa melihat di mana posisi petugas. Di mana posisi petugas, apakah sudah selesai atau belum, menindaklanjut laporan kita melalui PLN Mobile. Jadi sangat mudah sekarang, atau kita tagnya dengan PLN Mobile semua makin mudah. Ya, jadi semua semakin mudah. Satu genggaman aja sih. Aduh, keren. Baik, nah terima kasih juga untuk yang sudah menyapa juga di YouTube Live. Keren, ini dapat kabar gembira katanya begitu dari siapa ini Bird Home ya, yang sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi Pak Haidar, Pak Nugraha. Sukses selalu, makin sukses juga. Salam sehat juga untuk Pak Nugraha dan juga Pak Haidar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, demikian untuk perbincangan kita di program Radio Talk Show siang hari ini bersama PLN yang juga sudah memberikan banyak informasi, Pak Haidar Saifullah, manajer PLN UP3 Sidoarjo, dan Bapak Nugraha Priyambada, manajer bagian pemasaran dan PP PLN UP3 Sidoarjo. Saat lagi Anda bisa ikuti